Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuh ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Qawaidul Musla. Kita masuk kepada pasal tentang bab qawaid fi sifatillahi ta'ala, kaedah dalam memahami sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dibaca salah satunya, Khon. Fadl. Fadl ya, Khon. Lihat halaman 72. Kaidah pertama, sifat-sifat Allah seluruhnya sifat sempurna yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun dalam segala aspeknya. Naam, ikhwati a'azani wa iyyakum, fi lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab kita mengenal kalimat sifatun. Sifat bisa bermakna ciri-ciri atau alamatun. Sifat juga bisa bermakna kaifiyatun atau tata cara. Maka kita sering mendengar ada kitab berjudul Sifat Salat Nabi. Maka itu artinya tata cara menunaikan salat seperti salatnya Nabi. Atau Sifatul Hajj, tata cara melaksanakan ibadah haji. Tapi sifat juga memiliki makna ciri-ciri. Kadang-kadang sifat itu seperti al-ghadib, marah, as-sabr, sabar, wal karih, benci. Tapi dalam syariat Islam, bila saya mengatakan anna min sifati akhina hidayah lahu yadani, di antara sifatnya saudara kita bernama Hidayat, dia memiliki dua tangan. Berarti tangan termasuk apa? Sifat. Walahu dawi jismin tawil, dia punya tubuh yang tinggi dan panjang. Maka tinggi dan panjang termasuk sifat. Di dalam Islam kita mengenal bahwa Rabbunallahu azza wa jalla, zat yang tidak mungkin serupa dengan hambanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah katakan tidak ada satu makhluk pun yang sekufu dengan Allah. Sekufu maknanya setara dengan Allah Ta'ala. Tapi kita percaya anna likulli ma ra'ayna bi'ayunina bihadid dunya makhlukatun. Semua yang kita lihat dan kita rasakan dengan panca indera kita di dunia ini selain Allah Ta'ala, dialah makhluk. Dia makhluk. Syajarah, pohon, hajar, batu, insun, manusia, au samawati wal ard, mungkin juga langit-langit dan bumi. Ini semua makhluknya Allah Ta'ala. Wa na'taqidu lahumus sifat. Yang harus kita atasi, mereka semua memiliki sifat. Misalnya Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena sebab dia punya 4 sifat. Yang pertama apa, ikhwan? Lima liha, karena dia punya harta. Berarti sifatnya apa? Kaya raya. Yang kedua Nabi mengatakan wali jamaliha, karena sebab apa? Keindahannya, berarti cantik. Wali hasabiha, karena kedudukannya, berarti punya sifat apa? Berkuasa. Atau wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidatid din, pilihlah yang memiliki agama. Berarti sifatnya apa, ikhwan? Cerdas, pintar, tahu tentang agama.
Kalau kita katakan manusia yang diciptakan oleh Allah punya sifat yang sempurna, sebagian atas sebagian yang lainnya dinisbatkan kepada sesama manusia ya. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah Ta'ala tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dinisbatkan antara manusia dengan manusia yang lain, fulan lebih sempurna daripada si Alan, lebih sempurna dibandingkan Zaidan dan seterusnya. Berarti ketika makhluk itu memiliki sifat yang sempurna, kita akan mengetahui secara fitrah. Apa itu fitrah kita? Tidak mungkin zat yang menciptakan makhluk yang punya sifat yang sempurna ini, dia zat yang tidak punya apa? Sifat. Pasti dia punya sifat. Ini bantahan kepada kelompok yang disebut dengan Mu'attilah. Golongan yang meniadakan sifat bagi Allah. Mereka mengatakan innallaha alimun bila sam'in, basirun bila basarin. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berilmu tapi tidak punya keilmuan. Allah itu maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Sami'un bila sam'in, dia maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Hada kufrun. Ini merupakan bentuk kekufuran. Maka kita perlu belajar kaidah. Min qawaidi sifatillahi ta'ala an nafhamu biha. Di antara kaidah-kaidah yang penting kita pelajari, yang pertama, anna sifatallahi ta'ala kulluha ulya. Semua sifat Allah tabaraka wa ta'ala itu tinggi dan sempurna. Maksudnya sifat Allah tidak mungkin cacat. Yani laisa lahu nuqsan. Tidak ada sifat Allah yang mengandung kekurangan dan celaan. Min kulli wujuhin, dari sisi manapun. Allah itu sifatnya ditinjau dari aspek apapun tidak ada cacat dan tidak ada kekurangannya. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa Allah punya sifatnya tinggi, mulia, tidak punya cacat dan kekurangan, ini berdasarkan 3 alasan. Paling tidak 2 alasan. Alasan yang pertama dalil dari wahyu Allah. Apa kalau dimaksud dengan wahyu Allah? Disebut dengan an-naql. Ma dalla bin naqlun. Dalil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ulama sering menyebut dengan dalilus sam'iyat. Ulama sering menyebut dengan dalil sam'iyat. Arti dalil sam'iyat itu ya wahyunya Allah. Kenapa dinamakan sam'iyat? Dari kata-kata sami'a. Kenapa dinamakan dari kata sami'a? Sami'a itu artinya mendengar. Karena dahulu ayat-ayat Allah itu dibacakan, lalu didengar oleh orang lain. Hadis Nabi itu disampaikan, lalu didengar oleh orang lain, maka disebut dengan sam'iyat. Ketika didengar oleh telinga seseorang yang hatinya tidak rusak, fitrahnya akan menerima kebenarannya. Maka disebut dengan dalil naqlun atau sam'iyun. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang tinggi dan mulia, surah An-Nahl ayat 60. Allah katakan alladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sawu'. Orang-orang yang tidak mau beriman dengan kehidupan akhirat, mereka itu memiliki sifat yang jelek. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la, sedangkan bagi Allah sifatnya sifat yang tinggi lagi mulia. Wa huwal azizul hakim, di antaranya adalah dia itu maha perkasa dan dia itu maha bijaksana. Berarti nama Allah apa di sini, kawan? Apa nama Allah dari ayat ini? Al-Aziz. Allah punya nama Al-Aziz, apa lagi? Al-Hakim. Karena Allah namanya Al-Aziz, Allah punya sifat. Apa sifatnya? Apa sifatnya? Izzah. Karena namanya Al-Aziz, dia punya Al-Izzah. Karena dia itu Al-Hakim, maka dia punya sifat apa? Hikmah. Saya ulangi, dari ayat ini Allah menyebutkan Al-Aziz. Wa huwal aziz, dia zat yang maha perkasa. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Berarti Allah punya sifat perkasa dan kebijaksanaan yang tidak mungkin disamai oleh makhluknya. Dalil ini menerangkan walillahil masalul a'la. Allah punya sifat yang tinggi sempurna. Ini sudah cukup sebenarnya. Kalau orang mengerti kalimat bahasa Arab, dia akan berkata Allah punya sifat. Hanya orang-orang sesat seperti Mu'attilah yang mengatakan laisa lahu sifatun wa in kana lahu asmaun.
Allah itu walaupun punya nama, dia enggak punya sifat. Hada la yaqulu illa min taswisis syayatin. Kata beliau, ini tidak mungkin keluar kecuali yang telah dibisiki oleh apa? Syaitan. Naam. Wa amma makna al-masal fi kalimatil masalul a'la, arti masalul a'la dalam ilmu tafsir maknanya adalah sifatul ulya, yaitu sifat maha tinggi. Karena Allah itu sifatnya punya ketinggian, maka Allah sering disebut dengan apa? Al-Aliyu, zat yang maha tinggi. Sifatnya ulya, yaitu punya ketinggian dan kemuliaan. Ini alasan pertama ya kawan. Dalil menunjukkan bahwa Allah punya sifat. Wa na'khudhu minal aqliyat. Sekarang dalil dari akal. Iqra ya akhi. Dari akal, menurut hukum akal dapat dikatakan bahwa seluruh yang wujud pasti memiliki sifat. Apakah itu sifat sempurna atau sifat yang masih? Naam. Anna aqlun salimun yastakbilu kulla ma wujida awil mawjudu bihayatid dunya lahu sifatun. Akal yang sehat akan mengakui dengan tegas apa yang bisa dilihat oleh mata mereka pasti punya sifat. Bahkan dirasakan oleh panca indera mereka pasti punya sifat. Ya macam-macam, ada yang sifatnya walahu sifatun ulya walahu sifatun qabiha awil kamila awil nuqsaniyah. Ada sifat yang sempurna, ada yang kurang, ada yang baik, ada yang buruk. Itu tidak mungkin tidak. Akal akan menerima itu. Makanya ikhwan billah, tadi sudah disebutkan, wanita dinikahi karena dia punya sifat, suruh milih sama Nabi sifatnya. Salah satu darinya kalau mampu empat-empatnya toh, yang kaya, yang cantik, yang apa lagi? Yang punya kedudukan atau keturunan yang baik, yang keempat yang punya apa? Ilmu agama. Kalau enggak ada tiga yang pertama, disuruh memilih satu sifat, yaitu punya, karena ini mencukupi semuanya. Ini fitrah mengakui bahwa kita menikahi manusia karena manusia itu punya sifat. Jangankan manusia, batu juga punya sifat. Api juga punya sifat, air juga punya sifat. Orang gila pun punya apa? Sifat. Maka orang yang mengatakan ada sesuatu yang tidak punya sifat, dia tidak bisa dikatakan gila. Tapi lebih daripada orang gila. Karena orang gila punya sifat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iqra ya akhi fillah. Naam, min asbabi na'budullah ta'ala kama qala Allah azza wa jalla fi suratil Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara salah satu alasan kenapa kita diperintahkan hanya untuk menyembah Allah taala, seperti Allah katakan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya ini, ikhwan? Kalau dalam bahasa Arab, iyyaka itu artinya apa? Kepada engkau atau kepadamu. Iyyaka itu hanya kepada engkau atau kepadamu. Tapi kalau Anda melihat susunan kalimat bahasa Arab itu ada sama kayak bahasa Indonesia, Bapak. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada apa? Objeknya. Ketika susunan dalam bahasa Arab objek didahulukan penyebutan atas subjek atau predikat, itu memberi makna lil hasr wal takhsis, membatasi dan mengkhususkan. Maka kalau Anda berkata iyyaka na'budu, itu kata kerjanya atau predikatnya terletak jatuh sesudah objek. Objeknya kan engkau. Maka disebut oleh Allah iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Tidak bisa diartikan kepada engkau kami menyembah. Itu artinya kurang tepat. Arti yang tepat adalah hanya kepada engkau. Ada kalimat hanya. Lil takhsis walil hasr, untuk membatasi dan untuk mengkhususkan, menunjukkan Allah memberikan isyarat. Harusnya manusia ketika Allah katakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau saja kami menyembah, kita harus mencari alasan. Kenapa kok cuma Allah yang disembah? Apa yang menyebabkan kita mesti menyembah Allah saja? Nah, Allah terangkan, Allah punya sifat. Yang sifat ini mencapai kepada puncak ketinggian dan kemuliaannya. Di ayat itu Allah lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang sebelumnya Allah katakan, sebelum ayat itu Allah menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Lalu Allah katakan maliki. Ada berapa nama di situ teman-teman?
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada berapa nama Allah? Allah. Allah kan nama Allah itu. Alhamdulillahi Allah. Apa lagi? Rabb kan nama Allah. Rabbul alamin. Apa? Ar-Rahman dan kemudian apa? Al-Malik. Al-Malik. 5 nama Allah sebutkan. Kalau kita teliti dengan baik, semua nama-nama ini itu enggak layak kecuali buat siapa? Allah. Maka enggak ada manusia dinamai Allah kecuali Abdullah. Enggak ada manusia dinamakan Rabb kecuali Abdur Rabb. Enggak ada manusia dinamakan Rahman atau Ar-Rahman, yang ada Abdur Rahman. Enggak boleh manusia dipanggil Ar-Rahim, yang boleh adalah Abdur Rahim. Dan Asy-Syafi'i mengatakan wala yanbaghi an naqulu huwa Malik illallah. Enggak boleh dipanggil dengan panggilan pendek Malik kecuali siapa? Allah. Yang ada Abdul Malik. Kalau Malik masih ada. Malik yang kita sebut artinya raja. Tapi Malik enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah memiliki nama-nama yang indah pasti karena dia punya sifat. Karena sifatnya ini sifat yang sempurna, maka dia yang pantas kita sembah. Allah itu disebut dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena dia punya rahmat yang luas mengenai semua makhluknya. Allah disebut dengan Rabb karena dia yang bisa mengatur, dia yang menguasai, dia yang menciptakan alam semesta ini. Disebut dengan Malik atau Malik karena memang dialah raja semua makhluk yang ada. Makanya kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti akal manusia akan mengakui, fitrahnya manusia akan mengarahkan mereka hanya mau menyembah sesuatu yang punya apa? Sifat sempurna. Lawang sifat enggak sempurna aja disembah oleh manusia. Manusia itu mencari sesuatu yang lebih dari dia. Walaupun dia enggak punya sifat yang sempurna tapi lebih daripada dia akan sembah. Ini yang dilakukan orang-orang musyrik. Ini orang-orang musyrik. Tapi kalau orang Islam tidak, dia hanya mau menyembah zat yang memang tidak mungkin serupa dengan makhluknya dan punya sifat sempurna. Itu fitrah menunjukkan demikian. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man adallu," dan siapakah orang yang lebih sesat mimma yad'u min dunillah, dibandingkan dengan orang yang masih mau berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Karena Allah lah yang paling sempurna. Kok dia masih mengambil selain Allah tabaraka wa taala? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dia berdoa kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa memberikan jawaban, mengabulkan apa yang dia minta walaupun sampai datangnya hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Mereka itu terhadap doa yang mereka lakukan, mereka lalai. Maksudnya orang-orang yang berdoa kepada patung itu enggak bisa mengijabah karena mereka lalai dari doanya orang itu. Tapi patung punya sifat, tetap disembah sama manusia yang sesat maksudnya. Nah, maka fitrah kita menunjukkan, kita menyembah Allah menunjukkan bahwa Allah itu punya zat yang enggak mungkin enggak punya sifat. Sifatnya ada dan dia sempurna. Belum lagi Allah mengatakan walladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang mereka berdoa meminta kepada selain Allah, la yakhluquna syai'a, sementara yang dia mintai itu tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, padahal mereka itu yang diciptakan. Patung misalnya, enggak bisa bikin patung yang lain. Patung itu ada karena dibuat oleh tangan manusia. Apa sifatnya patung ini berarti, ikhwan? Apa sifatnya patung ini? Jamid, enggak punya kehidupan. Berarti dia kekurangan. Wa huwa jahil, dan dia bodoh karena dia enggak bisa mengijabah siapa? Doa orang yang berdoa kepadanya. Bahkan kata beliau wa hum yukhlaquna amwatun ghairu ahya, mereka itu hakikatnya benda mati. Mereka itu bukan makhluk yang hidup atau sesuatu yang hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsuna, dan mereka tidak mengetahui kapan itu orang-orang yang menyembah mereka akan dibangkitkan. Maksudnya orang-orang ini berlindung berdoa kepada patung-patung, yang patung-patung sendiri enggak tahu nanti kapan yang berdoa itu akan dibangkitkan di hari kiamat. Menandakan bahwa orang-orang musyrik tahu kenapa mereka menyembah Lata, kenapa mereka menyembah Uzza, kenapa mereka menyembah Manat. Nama-nama patung yang dinamai dengan nama-nama manusia yang hidup di masa dahulu.
Yang mana-mana manusia itu dulunya orang soleh, sama dengan kaumnya Nuh. Kaumnya Nuh itu menyembah siapa, Pak? La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan. Nama Tuhan yang pertama Wad. Suwa', Yaghus, Ya'uq dan siapa? Nasr. 5 orang ini semasa hidupnya baik. Ketika dia masih hidup, ada yang suka membantu memberikan makan orang fakir. Ada yang membantu membuatkan rumah tidak mau diupah, macam-macam. Ketika meninggal, dinisbatkan kepada patung-patung yang dibuat untuk menunjukkan kebaikan orang itu. Berarti dia ini ingin menyembah sesuatu karena dianggap itu baik, punya sifat. Sama dengan kaumnya Rasulullah di masa jahiliyah dahulu. Mereka itu menyembah Latta, Uzza dan Manat. Kenapa? Patung-patung itu diberi nama dengan nama-nama yang pada asalnya nama itu dari Allah Ta'ala. Seperti Latta. Latta itu diambil dari kata apa? Ilah. Diambil dari kata ilah. Kemudian disebut oleh mereka dengan sebutan Latta. Karena mereka tahu yang bisa diibadahi itu harusnya cuma ilah saja. Allah Ta'ala. Mereka menyebut dengan nama Uzza. Diambil dari kata apa? Al-Aziz. Kemudian Manat. Dan yang lainnya. Ikhwati a'azani wa iyyakum. Tapi mereka ini salah dalam mengetahui siapa yang lebih pantas untuk diibadahi, yakni Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Maka sebab itu ikhwati a'azani wa iyyakum, fitrahnya manusia mencari yang disembah itu harus punya sifat. Makanya aneh kalau orang-orang mengatakan bahwasanya Allah itu zat yang tidak punya sifat. Ini aneh. Atau dengan kata lain, dia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak Allah sifatkan. Itu sesat, teman-teman. Kesesatan. Wallahu a'lam. Jadi kaidah yang kedua, faedah yang pertama ini mengajar kepada kita bahwa berdasarkan akal pun kita mengakui Allah punya apa? Sifat. Dan kita mengakui sifatnya pasti sifat yang sempurna. Antum melangkai. Poin yang ketiga, lil fitrah. Sekarang saya mau tanya sama antum, apa bedanya akal sama fitrah? Sebelum dilanjutkan teman-teman, akal itu di mana dulu? Akal di mana teman-teman? Di kepala atau di dada? Di otak atau di hati? Otak atau hati? Ada nggak orang ngomong, ente kalau ngomong mikir sambil tunjuk gini gitu? Biasanya tunjuk ke mana? Tapi ini kesalahan yang berlarut-larut. Karena Allah mengatakan amlahum qulubun la yaqilun. Apakah mereka memiliki hati tapi hatinya tidak digunakan untuk berpikir? Berarti berpikir itu pakai apa? Pakai kolbu. Akal itu di kolbunya manusia. Maka antum lihat orang dikatakan berakal kalau bertakwa. Sementara Nabi mengatakan at-taqwa hahuna wa asara ila sadri. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Sambil menunjuk dadanya. Nabi tidak mengatakan takwa di sini, tidak. Tapi takwa di mana? Hati. Berarti qalbun tempat untuk berpikir. Sekarang apa bedanya akal dengan fitrah? Teman-teman, antum ini khusyuk atau tidur atau gimana? Ayo ikhwan, ayo apa bedanya akal dengan fitrah? Yang Allah katakan dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat apa ini, ikhwan? Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum. Fitrah yang Allah ciptakan pada manusia tidak akan ada perubahan pada dirinya. Maksudnya fitrah itu akan tetap ada pada hati manusia. Jadi ini benar. Orang itu sekafir apapun, hati kecilnya masih ada fitrah untuk mengakui yang menciptakan dirinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu fitrahnya mengakui Allah itu ada. Bukti mana dalam hadis Imam Bukhari ketika Fir'aun itu ditenggelamkan, mau tenggelam dan mati, dia mengatakan amantu bi rabbi bani Israil. Saya percaya dengan Robnya Bani Israel. Siapa maksudnya? Allah. Tapi nggak bisa lagi, sudah dikerongkongan nyawanya. Makanya Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah senantiasa menerima taubatnya hamba selama nyawanya belum di mana? Kerongkongannya. Nggak diterima taubatnya Firaun.
Dia telah mengatakan ana rabbukumul a'la. Naam kadzalik. Atau orang-orang musyrikin, fitrahnya mengakui Allah itu ada. Wa idza sa'altumuhum may yarzuqukum minas sama'i wal ardi fasayaquluna Allah. Bila kalian bertanya kepada mereka, siapa sih yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Pasti dia menjawab apa? Itu namanya fitrah. Ada sebuah pengakuan dalam hati mereka yang tidak mungkin berubah. Tapi fitrah bisa rusak. Rusaknya fitrah itu karena apa? Akal yang tidak sehat. Akal yang tidak sehat itu yang bagaimana? Akal yang tidak mau menerima syariat. Jadi belum tentu orang pinter akalnya apa? Sehat, belum tentu. Orang kalau pinter bisa ini bisa itu, dia menolak syariat, tetap orang ini akalnya nggak sehat. Kalau akalnya nggak sehat, ya hatinya juga nggak sehat. Fitrahnya sudah apa? Rusak. Sementara yang bisa sampai kepada Allah yang bagaimana? Orang-orang yang hatinya sehat, akalnya lurus, fitrahnya tetap ada pada keadaan asalnya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan memberi manfaat kepada mereka harta benda, tidak pula memberi manfaat kepada mereka keturunan mereka, kecuali yang datang menjumpai Allah dengan membawa qalbun salim, yakni yang akalnya lurus, fitrahnya tetap ada pada fitrahnya, yang menerima syariat Allah Ta'ala. Syariat Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwasannya Allah punya sifat. Dan fitrah ini tetap ada. Fitrah mengakui bahwa Allah punya sifat itu ada. Walaupun seperti orang-orang Ja'ad ibn Dirham, Jam ibn Safwan misalnya menolak sifat Allah, hati kecilnya tetap akan mengakui Allah itu punya sifat. Wala syakka wala raiba. Itu enggak ragu. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa tawakkal 'alallah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ikhwati a'azanillahu. Ayat ada yang berbunyi begini. Dan bertawakallah kamu kepada zat yang hidup tidak pernah mati selama-lamanya. Tawakal itu maknanya apa teman-teman? Kalau berserah diri itu namanya istislam. Tawakal itu apa ya kawan? Menyandarkan urusan. Al-i'timadu ala syai'. Ia sandarkan urusan. Fitrahnya manusia, kalau dia mau menyandarkan suatu perkara di mana dia berharap perkara itu selesai dengan sesuatu yang ia sandarkan, pasti dia cari sandaran yang punya sifat. Pasti dia punya sandaran yang sifat. Kalau misalnya ada orang di suatu negeri terjadi gempa, yang dia pegang apa? Kira-kira dia akan mencari apa ya kawan? Benda yang kuat, yang kokoh, yang keras, yang bisa menahan guncangan. Kan begitu fitrahnya. Nah mungkin kalau enggak, kita enggak perlu cari-cari sifat ini sifat itu. Pokoknya ada di tempat kita pegangin. Coba ada gempa dia pegangan benang. Pasti orang itu fitrahnya sudah apa? Rusak. Karena akalnya enggak lurus. Jiwanya juga sudah rusak. Nah ini menandakan bahwasanya fitrah manusia kan mengakui Allah itu ada. Dan Allah ke tempat bersandar. Kalau Allah tempat bersandar pasti dia mengakui yang dia sandari ini punya sifat yang mulia. Salah satu sifatnya apa? La yamut wa huwa hayyun. Dia maha hidup, tidak pernah akan apa? Mati. Allah tidak akan pernah mati. Ada sebagian orang mengatakan begini, kalau Allah enggak pernah mati, kenapa? Islam juga menyebutkan bahwa manusia nanti tidak akan mati lagi. Mati itu cuma satu kali. Kita katakan iya. Loh berarti sama dengan Allah dong. Enggak akan mati-mati. Kita jawab enggak sama. Allah itu hidup selama-lamanya enggak pernah mati. Sedangkan manusia apa? Tidak pernah ada. Hidup kemudian mati dan tidak ada, diadakan lagi. Kalau Allah tidak, makna hayyun itu selamanya hidup. Kalau manusia kan tidak. Hidupnya manusia cuma di mana ya kawan? Yang pertama di mana? Rahim toh? Alam rahim. Itu pun kata sebagian para ulama, sebelum dilahirkan dia mati. Mati menurut ilmu syariat. Paham? Seperti Imam Ibnul Ma'in berpendapat, dia sebelum berpindah ke alam dunia itu dia mati sebentar. Lalu Allah hidupkan lagi. Ya, katakanlah dia tidak mati, yakni dia hidup sampai ke dunia masih hidup juga. Berarti hidup di alam rahim, hidup di alam dunia, untuk sampai ke kampung akhiratnya itu enggak bisa sebelum apa? Mati dulu. Mati. Hatta Nabi Isa nanti mati.
Nabi Isa nanti ketika diturunkan lagi ke dunia dalam riwayat Imam Tirmidzi, ia menikah, ia sholat dengan tata cara sholatnya Rasulullah SAW, bukan dengan tata cara sholat yang dibawa oleh beliau, tapi dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga memerangi Dajjal, beliau bersama dengan kaum muslimin, kemudian beliau meninggal dunia. Karena setiap manusia atau makhluk untuk bisa sampai kepada negeri akhirat harus mati, harus hancur, harus binasa. Bahkan mati itu pun akan mati, karena mati itu makhluk. Maka kita menyembah mati nggak boleh. Kita hanya boleh menyembah zat yang tidak pernah mati, Allah. Berarti Allah punya sifat. Sifatnya apa? Hayyun, hayatun sifatnya. Zatnya namanya hayyun. Al-hayyu, zat yang maha hidup, sifatnya sifat hayat, enggak pernah tersentuh dengan kematian. Maka ini sebenarnya bantahan bagi orang-orang apa? Dahulu disebut dengan sebutan Nasraniyun. Mereka menyembah zat yang zat itu mati. Bahkan mereka menganggap sudah mati, padahal yang benar belum mati. Mereka menyembah siapa? Isa ibnu Maryam. Dia sembah Isa ibnu Maryam. Bukan hanya Isa, dia sembah siapa? Ibunya Isa. Siapa itu? Maryam. Bukan hanya itu, karena dia bingung kenapa Maryam itu punya anak tanpa apa? Suami, dan dia tidak pernah berbuat zina. Akhirnya dia menuduh siapa? Allah yang menjadi bapaknya Isa. Ini salah satu penyimpangan. Jadi ikhwatibillah, salah satu penyimpangan pertama dalam memberi nama kepada Allah dengan nama yang buruk, sifat yang buruk kepada Allah Ta'ala, pertama kali terjadi pada orang Nasrani. Nah, kalau ada hari ini ada orang membuat nama untuk Allah padahal nggak ada dalam Quran dan Sunnah, ia ngikuti jalannya Nasrani. Setelah itu baru Yahudi. Yahudi sama, melemparkan tuduhan kepada siapa? Allah. Karena dia menganggap ini kok Nasrani punya anak Allah. Mereka akhirnya menganggap juga Uzair anaknya Allah Ta'ala. Sama. Ini tuduhan-tuduhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena memberi sifat-sifat yang gak datang dari akal yang lurus, fitrah yang tetap, dan keilmuan yang datang dari syariat. Penyimpangan. Maka mereka menyebut Allah dengan Tuhan Bapa. Iya. Menyebut Maryam dengan sebutan apa? Tuhan Ibu. Menyebut si Isa dengan Tuhan Anak. Ditambahi lagu satu lagi, ini Ruhul Kudus. Sifat-sifat yang ditujukan kepada Allah dengan sifat yang buruk. Islam larang kaum muslimin mengikuti mereka dengan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa dia loyal, makna loyal itu ngikut-ngikut tradisi mereka, namanya loyal. Maka dia sama dengan kaum itu. Dan Nabi menyebutkan dalam kalimat yang tegas, man la tattabi'anna sanana man qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in law dakhala jurad dhabbin la dakhaltumuh. Kalian benar-benar akan mengikuti sanana. Makna sanana itu artinya tata cara beragama. Orang yang datang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalau mereka masuk lubang dhab, kalian akan ikuti caranya masuk lubang dhab. Qila al-yahud wan nasara qal faman? Apakah Yahudi? Dalam hadis yang lainnya, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini benar ya kawan. Sekarang sebagian kaum muslimin udah berani memberi nama untuk Allah dengan nama-nama yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Mirip dengan perbuatannya orang siapa tadi? Nasrani. Memberi sifat buat Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak disifatkan oleh Allah dan Rasulnya. Mirip dengan orang-orang Yahudi. Karena kan Yahudi mengatakan yadullahi maghludata. Yadullahi maghlutatani. Dua tangannya Allah itu dibelenggu. Ya kira tangan Allah sama dengan tangan manusia, bisa diborgol. Itu Allah yang katakan dalam Al-Quran tentang mereka menyebut, yakni mereka menuduh Allah Ta'ala yadullahi maghlutatani. Dua tangannya Allah itu terbelenggu. Kata Allah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah bantah dalam Al-Quran. Bahkan tangan Allah kedua-duanya terbentang. Ia berinfak kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Antum jangan bayangkan gimana bentuk tangannya
Allah. Sebab kalau antum membayangkan bentuk tangannya Allah, nanti nggak akan sehat akal antum. Kalau akalnya udah nggak sehat, nggak lurus, hatinya guncang, fitrahnya rusak. Muncul kelompok yang disebut dengan musyabbihah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Digambarkan Allah itu bentuknya begini, tangannya begini digambarkan. Padahal nggak mungkin kita bisa menjangkau, memiliki kemampuan menggambarkan zat Allah. Gambarkan surga aja nggak bisa. Yang Nabi katakan dalam hadisnya, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala yudriku qalbu ahadin qat. Surga itu belum pernah ada mata manusia yang memandangnya, telinga manusia mendengarkan keindahan anginnya, hatinya menggambarkan tentang keutamaan, menggambarkan tentang bentuknya, nggak ada. Itu padahal makhluk. Surga makhluk atau bukan? Nggak bisa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, faida tufakkiru ma fi jannatillahi ta'ala. Summa qaddarallahu ta'ala lana an nudkhilul jannata. Nas'alullah ta'ala min ahlil jannah, Allahumma amin. Fawajadna annal jannata a'la fawqa bima tafakkarna fid dunya. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Bila di antara kita ada yang berpikir tentang indahnya surga, surga itu gini, oh kayak gini kayaknya bentuknya. Surga itu begitu, oh kayak begitu bentuknya. Kemudian Allah takdirkan kita masuk surga dan semoga kita ahli surga, Allahumma amin. Kata Ibnu Abbas, niscaya kita akan jumpai surga yang tadinya digambarkan di dunia begini begitu, itu jauh lebih tinggi dan lebih indah dari apa yang digambarkan. Antum bisa bayangkan nggak yang Nabi katakan, surga itu ada sebuah rumah, batu batanya terbuat dari apa? Emas, tapi tembus pandang. Antum ketemu nggak di dunia emas tembus pandang? Hah? Kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Nggak ada. Kita nggak pernah berpikir emas tembus pandang itu kayak apa itu ya. Ini batu batanya emas tembus pandang. Kemudian apa namanya itu? Sarir. Apa sarir itu? Dipan. Dipan-dipannya itu naik ke atas. Bila pemilik rumahnya masuk, dia turun sendiri. Nanti kalau orang itu nggak butuh lagi dengan tempat duduknya, dia naik lagi. Antum jangan bayangkan pakai remote control, nggak ada. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih demikian. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi penghuni surganya. Namanya hurun ain. Tahu hurun ain? Hurun itu maknanya wanita yang belum pernah dilihat dan disentuh sama laki-laki. Wis enggak aruh koyo opo kowe adalah. Yang Nabi gambarkan, beliau menggambarkan faidan nazalatil hurun in fisam ila dunya summajtumiati jamilatun niswah kulluha. Jika hurun in itu diturunkan ke dunia hari ini, lalu seluruh wanita di muka bumi kecantikannya dijadikan satu. Pokoknya wanita yang ada ini semua dikumpulkan jadi satu kecantikannya. Lalu jejer itu apa ya, Ikhwan? Berdampingan, didampingkan, disandingkan sama hurun in, itu nggak bisa mengalahkan betisnya. Betisnya hurun in itu terlihat sumsumnya. Ini kiasan. Apa bahasa kita ya kawan? Kinclong. Dan nggak akan sampai gambarkannya. Ya opo itu saat masuk kayak koco. Ya saru Allah. Ala kulli ikhwati aslinya ini dunianya. Ini apa maaf? Ini makhluknya Allah. Nah, zat yang menciptakan itu, fitrah yang lurus akan berpikir, iya. Kita nih ikhwan, kalau mendengar sifat-sifat Nabi yang digambarkan dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, punya bukunya nggak antum teman-teman? Ana sarankan antum cari buku itu. Sudah diterjemahkan. Sama'il Muhammadiyah itu gambaran tentang pribadi Nabi dan khulqiyah dan khalqiyah. Kalau tentang khulqiyah kan banyak dibahas. Nabi itu sifatnya sabar, ini. Tapi khalqiyah itu sifat juga. Rambutnya Nabi kayak apa, dadanya Nabi seperti apa, perutnya Nabi bentuknya bagaimana, kakinya Nabi seperti apa, tingginya seberapa, jalannya bagaimana. Itu kalau kita baca, kita akan melihat nggak ada orang kayak begini indahnya. Nggak ada orang kayak begini indahnya. Sampai sebagian para ulama mengatakan, Nabi yang paling tampan siapa itu namanya? Yusuf. Di mana para wanita melihat aja motong tangannya nggak kerasa. Itu jika bersanding dengan siapa? Rasul, maka Rasul lebih indah darinya. Abu Hurairah menggambarkan keindahan Rasul itu ketika itu Nabi pakai sorban merah, sorbannya warna merah. Di malam hari beliau berkhutbah.
Di hadis yang lainnya, beliau khutbah ba'da sholat subuh udah terang khutbah. Pakai surga, tadinya kan gelap. Lama-kelamaan kelihatan wajah Nabi karena sudah mulai terang. Kata Abu Hurairah dan dia berdatang, sungguh aku melihat bulan purnama semalam, karena malam itu purnama. Kemudian setelah pagi hari melihat wajah Rasul, purnama semalam itu tidak ada apa-apa aja dibandingkan wajah Nabi. Itu makhluk Allah. Tentu sifat Allah jauh lebih itu. Makanya Allah mengatakan Nabi mengatakan innallaha jamil. Allah itu maha apa? Allah itu maha apa, indah. Jangan bayangkan keindahannya, enggak sama dengan keren, enggak sama. Keren itu terbatas. Kan ada yang mengatakan Allah maha keren, keren itu terbatas. Tapi kalau jamil, balighatun fil jamil. Jamal, jamil, betul-betul indah. Saking indahnya wajah Allah Ta'ala itu teman-teman. Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika manusia berada di surganya Allah, saya sudah pernah sebutkan kepada antum, istri-istri mereka tiap bangun dari pagi hari mereka memuji Allah karena memandang wajah suami mereka. Kemudian mereka berkata kepada suaminya, ibtaghi min fadlillah, cari karunia Allah. Padahal di surga semua karunia Allah. Dia pergi ke pasar. Pasarnya disebut dengan Suq Yaumil Jum'ah. Pasar yang hanya terjadi pada hari apa? Itu menunjukkan keutamaan hari Jumat, teman-teman. Masih ada di surga hari, yaitu hari apa? Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Mereka pergi ke pasar, mereka berdagang, mereka menikmati keindahan pasar. Pulang dari pasar, istri-istri mereka mengatakan, wallahi fa wajadtu kana wajhuka ahsan min qabl. Demi Allah suamiku, wajahmu ini pulang dari pasar jadi makin apa? Tampan. Coba kalau kita di dunia. Bareng-bareng sama istri ke mall, bawa uang 5 juta, pulang-pulang tinggal 50 ribu rupiah. Makin tampan antum? Enggak, makin keriput antum cepat-cepat. Tapi ini enggak, Masya Allah, lebih tampan. Ketika manusia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa daripada surga itu, dalam Imam Bukhari tiba-tiba Allah menampakkan wajahnya. Inilah makna hadis Nabi yang Nabi katakan, satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Kelak kalian di surga akan melihat Rabb kalian seperti kalian di dunia melihat bulan purnama. Jangan bayangkan Allah dengan bulan purnama. Maksudnya begini teman-teman, kita kalau di lapangan berdesak-desakan, ada anak kecil sekalipun. Desak-desakan pas bulan purnama, semua pengen lihat bulan. Kira-kira semua bisa melihat atau ada yang gak bisa melihat? Kalau matanya tidak buta, maka dia bisa apa? Melihat. Walaupun berdesak-desakan. Nah ini maksudnya Nabi, nanti penghuni surga itu berdesak-desakan. Karena pingin lihat wajahnya. Dan kenikmatan melihat wajah Allah itu mengalahkan semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Padahal kenikmatan dalam surga nggak bisa dijumpai di dunia. Masya Allah la quwwata illa billah. Maka Allah punya sifat. Itu fitrah manusia mengakui hal ini. Beda dengan kelompok ilmaniyah. Ilmaniyah itu kalau sekarang diterjemahkan dengan apa? Liberal. Itu nggak percaya dengan sifat Allah Ta'ala. Dia nggak percaya dengan sifat Allah Ta'ala. Maka Islam yang benar percaya Allah punya sifat. Misalnya yang lainnya Allah mengatakan dalam surat Toha ya, ayat 52, fi kitabin la yadillu rabbi wala yansa. Terdapat dalam sebuah kitab, la yadillu rabbi wala yansa. Rabb kami tidak mungkin salah dan Rabb kami tidak mungkin lupa. Berarti kan lupa itu sifat. Salah juga apa? Sifat. Begini ya kawan, ini saya tambahkan sebelum nanti ada kaidah tapi saya tambahkan saja. Kalau kita membaca ayat di mana ayat itu mengingkari sebuah sifat atau menunjukkan sifat jelek yang diingkari oleh Allah, kita wajib menetapkan kebalikannya sebagai sifat Allah. Saya ulangi, kalau kita menjumpai ada ayat itu menyebutkan tentang sebuah sifat di mana sifat itu ditolak sama Allah, gak mungkin ada pada Allah. Berarti kita menetapkan kebalikannya bagi Allah. Itu kaidah yang harus dipahami. Di sini kan Allah mengatakan Allah tidak sesat, Allah tidak salah dan Allah tidak apa? Lupa. Berarti apa? Allah punya sifat apa? Kebalikannya apa? Selalu benar. Tidak pernah lupa berarti apa? Selalu ingat. Nah, kalau ada orang mengatakan hari ini Allah lupa, kufur hukumnya. Kalau ada orang ragu-ragu aja, kok rezeki saya belum dapat? Apa Allah lupa ya ngasih saya rezeki? Itu kufur hukumnya. Hukumnya keluar dari apa?
Karena keraguan-raguan tentang Allah zat yang tidak pernah lupa, keraguan-raguan tentang Allah itu selalu benar apa yang ia perbuat, itu menyebabkan kekufuran. Kayaknya ikhwati azalna wa yakum, belajar tauhid asma wa sifat penting. Supaya enggak tergelincir dengan hal-hal yang kadang-kadang membuat orang kufur tanpa sadar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalil yang lainnya Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Wa ma kana Allah tidak apa? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Allah itu tidak akan pernah sesuatu pun dapat menjadikan dia ajiz. Ajiz ain jim zai ajizun. Tidak mungkin ada sesuatu pun baik di langit maupun di bumi kata Allah yang bisa menjadikan Allah itu apa? Ajiz. Ajiz itu apa sih, Man? Hah? Di buku antum diterjemahkan apa? Lemah itu dha'fun. Ajiz itu lebih daripada itu. Loyo. Jadi tingkatannya ikhwan, ajiz lebih tinggi daripada itu, maksudnya lebih parah daripada dhaif, lebih parah daripada dhaif adalah apa? Ajiz. Kita doa tiap pagi dengan doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahril rijali. Kita berdoa ini toh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kita ini doanya kepada Allah, minta supaya kita tidak apa? Ajiz. Supaya kita enggak lemah. Enggak mungkin kita berlindung kepada zat yang punya sifat apa? Lemah. Pasti zat itu zat yang kuat. Maka lawan daripada ajiz atau dha'fun apa lawannya? Qawiyun. Allah punya sifat kuat. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang akan membuat Allah lelah. Enggak ada ya kawan. Jutaan manusia dengan sebagian besarnya berengkel kepada Allah Ta'ala misalnya. Jutaan makhluk di dunia misalnya. Dengan sebagian besarnya misalnya ingkar kepada Allah Ta'ala. Suruh sholat ada yang enggak mau sholat, ada yang mau begini, begitu baik. Allah enggak sulit ngatur mereka. Berapapun jumlah manusia di muka bumi, Allah enggak sulit mengatur mereka. Jangan kita kira ketika sholat jutaan manusia di masjid malah ada yang sholatnya itu main-main. Allah enggak tahu, Allah tahu. Maka Allah itu enggak capek. Ada yang mengatakan, oh Allah enggak capek kan dibantu sama malaikat. Demi Allah, kalau malaikat Allah enggak ada semuanya. Kalau semua makhluk Allah ini ingkar sama Allah, naudzubillah min dzalik, maka itu enggak akan membuat Allah juga capek. Enggak. Allah enggak merasa ajiz dan Allah tidak merasa dha'af. Berarti Allah punya sifat kokoh dan kuat. Allah punya sifat kuat. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ayat ikhwan. Allah menyebutkan dalam surah Zuhruf, bagaimana ayatnya? Baca ya akhi. Naam. Am yahsabun, apa mereka itu mengira, apa mereka menyangka anna la nasma'u sirrahum, bahwa kami ini, siapa kami di sini maksudnya? Siapa kami di sini maksudnya, Ikhwan? Allah. Apa mereka menyangka bahwa kami tidak bisa mendengar sirrahum, rahasia bisikan mereka, wa najwahum. Apa mereka kira kami enggak tahu bisikan dan rahasia mereka? Bala, bahkan kebalikannya. Wa rasuluna ladaihim yaktubun. Sebenarnya kami mendengar dari utusan-utusan malaikat kami selalu mencatat mereka dan malaikat kami mencatat mereka. Begini ya kawan. Ada beberapa hal yang perlu kita catat. Kenapa disebut kami di sini? Kalau kita perhatikan dengan baik, ikhwati azza wa yakum, jika ayat berbicara tentang tauhid, kita udah belajar toh? Itu dibagi berapa? Untuk memudahkan dibagi menjadi berapa? Yang pertama apa namanya? Rububiyah. Yang kedua? Uluhiyah. Yang ketiga? Antum akan perhatikan setiap ayat yang berbicara tentang tauhid uluhiyah tidak mungkin dalam bentuk jamak. Enggak mungkin nahnu. Bentuknya pasti apa? Ifrad. Mufrad atau ifrad, tunggal. Enggak mungkin lafadznya nahnu. Tapi kalau setiap ayat yang berbicara tentang rububiyah itu biasanya bercampur dengan lafadz kami. Nahnu narzukukum, kamilah yang memberi mereka apa? Rezeki. Ini kan tauhid apa? Tapi kalau bab tentang tauhid uluhiyah,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ketika digabungkan antara rububiyah dengan uluhiyah, bentuknya pasti mufrad. Allah tidak mengatakan wa ma khalaqnal jinna, tapi Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins. Allah tidak mengatakan illa liya'buduna, tapi apa? Illa liya'buduni. Ini penting. Lalu kalau begitu apa manfaatnya Allah mengatakan dengan lafaz nahnu? Apa Allah itu lebih daripada satu? Ini disebut dengan balaghah dalam bahasa Arab. Keindahan puncak berbahasa dalam bahasa Arab. Sebenarnya orang Indonesia juga punya. Bapak lihat, kalimat nahnu atau kami itu biasanya untuk menyebutkan kesopanan, kesantunan atau kemuliaan. Kan ada orang ceramah, dia akan mengatakan menurut kami. Dia tidak mengatakan apa? Menurut saya, karena itu lebih sopan. Jadi ini bukan untuk mendukung tauhid bukan mendukung trinitasnya mereka yang mengatakan oh berarti 3 sama dengan 1 sama dengan enggak sama. Karena lafaz nahnu ini mustarak. Dalam bahasa Arabnya mustarak, bisa bermakna tunggal. Nah, maka ini faedahnya. Kenapa Allah katakan am yahsabuna anna la nasma? Apa mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar? Karena ini permasalahan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa. Ketika berbicara tentang sifat Allah, kadang Allah sebutkan dalam bentuk jama' untuk menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Apa mereka sangka kami tidak bisa mendengar? Allah sendiri yang mengatakan kami tidak bisa mendengar, berarti kebalikannya. Apa kebalikannya? Allah itu maha, itu sifat. Sifat Allah Ta'ala, bahwa Allah punya sifat apa ikhwan? Mendengar itu apa bahasa Arabnya? Sama. Allah punya sifat sama. Hada ikhwati, timbul pertanyaannya sekarang. Ustaz, sekarang kalau Allah punya sifat mendengar, manusia juga mendengar. Allah punya sifat, dia punya 2 tangan, manusia juga punya 2 tangan. Apa ini enggak menyamakan? Maka jawabannya, laisa kullu haqiqati syai'in sawa'un idastaraka fi ismin wahidin. Enggak tiap hakikat suatu benda yang sama dari segi penyebutan, dia sama dari segi makna. Maksudnya, Allah punya tangan, manusia punya tangan, sama-sama namanya apa? Tangan. Harus dipahami tidak mungkin sama tangan Allah dengan tangan manusia. Allah berbicara tidak, ikhwan? Allah berbicara tidak? Apa buktinya Allah berbicara? Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Pembicaranya Allah. Bukti bahwa Allah berbicara. Ustaz, Allah berbicara. Lafadznya saya baca nih Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu lafaz saya apa lafaznya? Allah Ta'ala. Ya lafaz yang keluar bunyinya dari mulutmu itu adalah lafaz engkau. Tapi huruf-huruf yang kamu baca sehingga berbunyi itu adalah firman Allah Ta'ala. Faham? Ini harus difahami dengan baik. Karena orang-orang akan menyamakan nanti, oh kalau gitu Allah sama dengan makhluk yang pada akhirnya tidak kita jumpai di alam semesta ini kalau kecuali Allah. Lalu dia berkata, aku dalam diriku juga ada. Jadi wahdatul wujud. Dhalun mudilun. Nah, ikhwan, sampai di sini materi kita, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ada 9 menit untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan, boleh di luar materi. Kalau tidak ada lebih baik. Barakallahu fikum ya ikhwan. Khalas? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan pekerjaan antum dimudahkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.